dan ingin melanjutkan kuliah tapi masih pengen nerusin ngajinya atau mungkin pengen nerusin hafalannya, saya dulu kuliah juga sambil mondok. Strategi saya waktu itu untuk ngadepin kuliah yang padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Untuk kalian yang dulu mungkin dari SMP atau SMA-nya alumni pondok pesantren dan ingin melanjutkan kuliah tapi masih pengen nerusin ngajinya atau mungkin pengen nerusin hafalannya, atau mungkin kalian dari SMA umum yang baru akhir-akhir ini punya keinginan untuk mukim di pondok pesantren tapi orang tua kalian nganjurkan untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Kalian jangan khawatir karena saya dulu kuliah juga sambil mondok. Kalau kalian bertanya-tanya, bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Kenapa tidak? Buktinya saya udah lulus dan juga bisa lulus cepat. Kalau saya bisa, kenapa kalian nggak? Karena bisa jadi kalian lebih hebat daripada saya. Untuk cerita lebih panjang dan lebih jauhnya, seperti biasa, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow ya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Jadi saya ingat banget dulu pas tanggal 20 Agustus 2016 saya diantar sama orang tua ke Semarang. Posisi emang saya dulu nggak tahu sama sekali tentang Semarang. Tiba-tiba keterima di sana dan alhamdulillah abah saya dulu itu alumni Semarang. Akhirnya pas dinyatakan lulus, kemudian saya diantar ke Semarang langsung di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Emang saya nggak tahu sama sekali tentang Semarang, tapi saya pernah sekali diajak sowan ke pondok itu. Jadi pas pertama kali mondok di Semarang, selain jauh juga dengan lingkungan baru, terus dengan aktivitas baru, dengan nama baru yaitu mahasiswa. Jadi ngerasa bingung banget, aku harus gimana, aku harus apa. Terus ngerasa kira-kira sanggup gak ya? Tapi namanya juga udah jalannya ke sana. Masa belum apa-apa udah ngerasa nyerah? Akhirnya ya tetap harus dijalanin dulu. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi yang hampir setiap hari ngerjakan laporan praktikum, belum juga tugas-tugas dari kuliah. Karena saya dari Universitas Islam, jadi ada beberapa mata kuliah keuinan juga yang harus ngerjakan makalah, diskusi, dan lain-lain. Pasti banyak yang berpikir apakah sanggup anak pondok bisa nyambil kuliah. Untuk kegiatan pondok sendiri di hari-hari biasa khusus untuk anak kuliah itu wajibnya yang pertama sholat maghrib berjamaah, kemudian ngaos atau ngaji sesudah maghrib, jamaah sholat isya, ngaji sesudah isya, jamaah sholat subuh, sama ngaji sesudah sholat subuh. Setelah itu baru antri mandi, sarapan, kemudian yang kuliah berangkat kuliah. Nah, gimana Kak untuk anak organisasi? Saya juga dulu anak organisasi. Dan ketika ada kegiatan yang lewat maghrib, saya izin pulang dulu. Dan alhamdulillahnya teman-teman saya pada ngertiin semua. Jadi kalau udah kisaran jam 5 sore itu ada yang ingetin. Yang anak pondok silakan jika mau izin pulang duluan. Dan sekiranya ada kegiatan makrab atau kegiatan organisasi di luar kampus yang memaksa untuk tidak bisa balik pondok, biasanya H-2 atau H-1 paling lambat ya, H-1 kegiatan itu bawa surat resmi dari organisasi, soan ke dalem atau pamit ke ibu nyai kalau ada kegiatan di luar pondok. Kalau misal sama punyai diizinin ya kalian bisa berangkat. Kalau sama punyai nggak diizinin ya terpaksa harus izin dari kegiatan organisasi. Tapi asal itu kegiatannya positif dan di pondok nggak ada kegiatan besar atau acara besar, insya Allah punyai ngizinin kok.
Sekarang saya akan membahas tentang strategi saya waktu itu untuk ngadepin kuliah yang padat dan tugas-tugas yang numpuk. Yang pertama, jangan pernah nerapin sistem the power of kepepet, karena kebiasaan dari teman-teman itu hamin sehari atau hamin sekian jam baru ngerjakan tugas. Padahal cara seperti itu sama sekali nggak maksimal dan nguras tenaga. Apalagi yang dikerjakan itu laporan praktikum. Hamin sehari baru ngerjakan laporan praktikum itu bisa selesai, tapi resikonya kalian nggak tidur. Terus itu malah bisa ngorbanin kesehatan kalian. Ada nggak kak yang nerapin sistem seperti itu? Ada, banyak banget, terutama anak saintek, anak teknik, atau anak kesehatan biasanya seperti itu. Semalaman nggak tidur buat ngerjakan laporan. Kalau saya pribadi jujur nggak bisa kalau nerapin sistem seperti itu, karena tekanan darah saya rendah. Misal malam kurang tidur, siangnya itu biasanya nggak kuat. Kalau nggak gitu nggak fokus, dan malah ujung-ujungnya itu bisa sakit. Dulu pernah pas pertama kali masuk kuliah, pertama kali dapat makul praktikum, kan belum bisa manage waktu dengan baik ya. Masih bingung gimana cara ngerjakan praktikum. Akhirnya hamin sehari itu saya baru ngerjakan. Alhasil jam 3 pagi itu saya baru tidur. Kemudian jam 4 pagi udah dibangunin buat kegiatan pondok. Jadi tidur cuma sejam. Dan besoknya akhirnya drop, jadi ketinggalan mata kuliah, malah agenda jadi berantakan kalau sayanya sakit. Yang kedua, gak jauh beda dengan yang pertama, yaitu jangan menunda untuk mengerjakan tugas. Bukannya saya sok rajin ya. Dulu saya ketika dapat tugas di sela-sela jam kuliah, misalkan ada jam di jam pertama kedua, kemudian ada jam lagi di jam ke 45, itu kan masih ada sela 1 jam. Nah itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Kalau nggak gitu buat nyicil ngerjakan laporan praktikum. Karena saya sadar kalau malam saya bukan tipe orang yang bisa begadang. Jadi kalau habis ngaji malam biasanya saya langsung tidur. Yang ketiga, terapin mindset bahwa aku bisa dan aku sanggup. Karena memang mindset atau apa yang kita pikirkan itu sangat berpengaruh. Kalau belum apa-apa kalian udah ngerasa, aku bisa nggak ya? Atau aku sanggup nggak ya? Atau mungkin setelah ini aku bakalan lelah. Tanpa kalian sadari, alam bawah sadar kalian akan mewujudkan apa yang kalian pikirkan saat itu. Dan akhirnya kalian benar-benar akan lelah dan nggak sanggup untuk melakukan kegiatan kalian itu. Sekali lagi, selalu berusaha untuk berpikir positif dan jangan pernah sekali-kali menyerah sebelum kalian berusaha. Apa cuma itu aja kak strateginya? Ya enggak dong, masih banyak banget strategi buat ngadepin itu semua. Tetap semangat dan jangan lupa support saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.